Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Seperti diketahui, negara Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia memiliki suku, ras, maupun agama yang beragam. Itulah mengapa penting memahami banyaknya perbedaan tersebut melalui wawasan Nusantara. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya memiliki wawasan Nusantara sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme. Pemahaman wawasan Nusantara juga akan meningkatkan rasa bangga atas negara bangsa karena sesungguhnya Indonesia dikaruniai dengan keberagaman, tetapi bisa bersatu. Sebagai warga negara yang baik, penting untuk mengenali makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia mengandung arti cara pandang dan pengetahuan. Makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional. B. Konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP-MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama. Di antaranya, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tertera dalam UUD 1945. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa sendiri mungkin. Juga terus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki
paradigma sosial. Dimulai dari dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi itu bukanlah hal yang mudah, di mana dengan adanya globalisasi saat ini mengakibatkan liberalisasi serta dominasi pasar bebas. Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia, sebuah tantangan yang dibuat oleh M. Azam Manan berupaya mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hierarki 1. Landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah. Hierarki 2. Landasan konstitusionalnya UUD 1945. Hierarki 3. Landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki 4. Landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki 5. Landasan operasional adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Jika mengacu pada pengertian wawasan Nusantara, sebenarnya fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. 3. Wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. C. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Hal ini bisa atau dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan pada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata serta prestasi. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. 2. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia terhadap juga dalam undang-undang misalnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Contoh implementasi wawasan Nusantara di bidang politik yakni A. Menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa. B. Keikutsertaan Indonesia dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. C. Pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. D. Mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terhadap pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan kehidupannya, kekayaannya, dan letak geografis Indonesia yang strategis
dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian, pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat atau bisa menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi ini. Partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung dengan pemberian fasilitas kredit mikro guna mengembangkan usaha kecil. 4. Implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air. Mulai dari perbedaan suku, ras, agama hingga budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional. Menjaga keberagaman Indonesia baik dari segi budaya, bahasa, serta status sosial dan juga mengembangkan keserasian di dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.